Kalau kita nih manusia nih, saya nih bersolawat kepada Nabi, itu juga memuji dan mendoakan Nabi dan seterusnya. Gitu. Jadi beda ya. Antara Allah bersalawat dengan kami yang makhluk bersalawat. Pengertiannya beda. Kan ada salawat Allah, ada salawat malaikat, ada Kan saya udah jelaskan tadi. Iya bang. Iya. Gimana sih? Bang, Ini udah dijelasin, gini ya. Anda nggak denger? Kan surah jangan apa ke Al-Ikhlas ya, enggak ya, ini korup. Di surah 33 kan surah Al-Ahzab ayat ke-56. Ya kan? Di sini dikatakan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kata yusholluna ada sambungan ala, itu ada maknanya, Bang. Nah, ini kalau kita main ke tafsir, sebenarnya ya, yang lebih enak menjelaskan tafsir itu Bang Daman. Karena Alfi untuk ilmu tafsir ini ada kekurangan. Jadi Alfi nggak mau tuh. Alfi mengikuti surah Al-Isra ayat 36 aja. Kalau nggak punya pengetahuan, Alfi nggak akan mau bernarasi. Tapi Bang, sholla, ya, ini kan yusollun ini akar katanya sholla, ya. Kalau Abang lihat di dalam Qomus Al-Munjid, ini Qomus Al-Munjid yang Alfi buka ini ya. Ini kita singkirkan dulu. Ini Arab semua ya. Di sini kan dijelaskan. Sola jamaknya solawat, ya, sola jim ini maknanya jamak solawat. Ini di bawahnya wa minallah, dan dari Allah bermakna apa? Ar-rahmatu wassana'u ala ibadihi. Ar-rahmatu rahmat, wassana'u dan pujian ala ibadihi bagi hamba-hambanya. Sudah? Nggak dapat jawabannya nih mah. Loh. Lu yang ngerti. Terlalu tinggi itu ilmunya, terlalu tinggi. Emang dia maunya apa Bang. sih? Dia maunya dijawab apa? Udah dijawab juga. Bang, abangku, Bang. Udah, kalau begitu, kalau kamu nggak ngerti kan, daripada orang capek kamu nggak ngerti, lebih baik kau pulang ke kasihan pangkuan ibumu. Udah selesai. Jangan dulu dikasih turun. Jangan dulu dikasih turun. Udah Udah, turun. percuma bunda, dia nggak ngerti kok. Ilmunya dia nggak ngerti. Bukan. Mohon izin, Alfi speak up dikit. Ya, Sebenarnya terusin. bukan Alfinya bukan ketinggian kawan-kawan. Mereka itu memang kalau 20 kali pun ke gereja nggak akan pernah disodorin original teks kawan-kawan. Itu fakta yang terjadi di lapangan. Bisa kita Jangankan kita tampil dengan kasih original Google-nya teks. itu. Iya, ada kok. Ya di Wahyu kan Bunda ya, Alfi tahu. Cuman kita harus sadar juga yang kita hadapi itu adalah orang yang dicogokin terjemahan semua di tiap minggunya. Makanya pada saat dia bilang, oh nggak dapat jawabannya, bukan jawabannya yang nggak dapat, dianya yang nggak sampai gitu, kerendahan. Iya. Bukan kitanya yang ketinggian. Kalau di Wahyu itu malah Tuhannya didoakan keselamatannya. Itu di Bibelnya itu. Nggak Harusnya usah kita diwayu. tampil. Hosana artinya apa Hosana? Keselamatan. Ya udah. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas. Didoakan keselamatannya Tuhannya itu di Wahyu. Jadi kasih kesimpulan dulu, Pi. Dia nggak ngerti artinya apa. Memang mereka ini, orang-orang kafir ini, cenderung mengikuti si Christian Friends yang Islamofobia itu, bahwa ini gurunya nih yang ngajar nih di STT Nias nih, di semua STT nih, guru-guru nih, dosen-dosen nih, yang membahas tentang bagaimana Allah bersalawat. Dia bilang gini, kalau Allah itu bersalawat artinya Allah berdoa. Berarti Islam juga itu Tuhannya ada lebih satu, karena Allah berdoa kepada Allah yang lain, kan gitu. Nah, setelah dijelaskan Allah itu nggak berdoa. Tadi Alpi udah menjelaskan di sana. Rahmat, memberi rahmat, memuji. Nah, gitu loh. Beda kalau kita yang bersalawat. Kalau kita bersalawat juga memuji Nabi kita, mengagungkan Nabi kita, sekaligus isinya doa. Doanya kemana? Doanya berbalik kepada orang yang bersalawat. Karena Nabi mau didoakan, mau dipuji, tetap dia ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbanyaklah salawat, karena salawat itu kembali kepada Anda masing-masing. Itu kan pengertiannya. Kalau mereka dibalik, karena mereka ini memang orang kafir kuadrat. Begitu, lanjut. Mantap. Ya, sapa dulu tamu baru Bang Babe. Bang Babe ini Taruh Bang Alfi dulu simpulkan deh. Alfi dulu deh, Alfi. Simpulin dulu deh, Alfi. Oke. Silakan. Karena
ini bukan kesimpulan lagi, tapi gini ya, untuk teman-teman yang pengen sumber data tadi, Alfi udah upload ke Mesia ya teman-teman ya. Teman-teman udah tahu kan pada template apologet di edukasi Alfi, nanti tuh pada bab tuduhan Allah berdoa pada Nabi pada surah Al-Ahzab ayat ke-56. Nanti teman-teman bisa buka artikel yang ini. Alfi letakkan source-nya lengkap, selengkap-lengkapnya di sini kawan-kawan. Begitu. Jadi tuduhannya tuh template juga Daeng Handi. Ya mereka ini memang kan mengartikan Al-Quran sesuai dengan ilmu kebabiannya gitu loh. Saya ulang kembali ya. Jadi mengartikan Al-Quran itu dipengaruhi oleh lemak babi yang selama ini menggerogoti dirinya. Jadi tadi yang bertanya itu, kau mau ulang 7.000 kali, tetap dia nggak ngerti. Karena dia butuh jawaban, Allah itu berdoa kepada Allah atau Tuhan berdoa kepada Tuhan. Jadi sholawat itu secara keseluruhan dia maknai adalah doa. Itu termindset dalam orang-orang pemakan babi. Jadi lu 7.000 kali berbusa, dia tetap nggak ngerti. Kecuali lu ikuti selera dia. Begitu deh Alfi. Ya, siapa tamu baru Bentala, Islam atau Kristen Bentala? Bentala? Panggilan ketiga Bentala, Islam atau Kristen? Gak ada jawaban, saya turunkan. Puncak, Pangkep, Islam atau Kristen Pangkep? Panggilan ketiga. Bungkap. Udah cukup lah manggil-manggil. Ini harus dilurusin dulu. Yang jangankan Al-Quran dipelintir oleh mereka. Kata Allah aja dibilangin ular, 66 dan seterusnya. Ya mereka ini memang kerjanya kayak gitu. Jangankan gitu. Teman-teman ingat ya. Manusia aja dibilang Tuhan. Gitu loh ya. Manusia aja dibilang Tuhan. Apalagi Al-Quran pasti mereka nggak percaya. Diacak-acak itu. Tapi kalau lu berani, ikutilah anak Batak, menololah. Ikutilah si Kaceh, menololah. Ikutilah si Udin, menololah. Ikuti Paujong, menololah. Ikuti Garatia Pelo, menololah. Pasti kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan di pengadilan. Ya, pasti kamu tidak bisa bertanggung jawab membuktikan di pengadilan. Buktinya si Kaceh nggak bisa berting apa-apa. Gitu ya. Nah menyusul nanti siapa? Silina Wijaya. Menyusul lagi si Agatha, Metatron, menyusul semua. Karena apa yang mereka lakukan, mempelintir, kemudian nanti disuruh buktikan di persidangan. Yang mana yang kau maksud? Dikasih Al-Quran suruh baca, nggak bisa. Nggak bisa kan? Langsung dilempar palu hakim ke mukanya. Begitu. Jadi mereka ini memang gerombolan-gerombolan yang berbicara tanpa data. Berbicara mempelintir. Urusannya pidana. Dia ditangkap, ngomong apa? Kalau debat, lapor. Kami minoritas selalu tajam ke bawah untuk hukum. Itu kan ulama sendiri, kafir, pemakan babi. Itu ya, ini saya keras kalau ngomong kayak gini. Memang itu kalau sudah sering makan babi ya kayak gini nih waktunya yang tadi ini. Dijelaskan oleh De Alfi sebenar-benarnya, ya nggak ngerti. Gak bisa, mending diturunin kan. Nah memang datang ini mereka mancing. Sebagaimana sih kemarin siapa itu? Si Olan. 25 orang dia bayar untuk menista. Gagal semua. Terakhir dia bayar pendeta lawan Banyumak, gagal juga. Jadi mereka ini terorganisir dibayar khusus memang untuk itu. Anak Batak dulu waktu menista pertama itu dijanjiin mobil, kasih motor. Itu loh, siapa yang berani menista pasti donasinya lebih banyak. Itu kira-kira teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Waspada orang yang kayak beginian. Lanjut. Itu Babe sama Butrus itu. Selamat sore. Babe. Selamat sore. Iya, sore. Babe Kristen ya. Kristen. Ya, Pak Butrus sebentar. ini Islam atau Butrus. Kristen Pak Butrus? Ditanya dulu nih Bang Butrus, Ya, Islam selamat atau sore. Oh, Kristen. Alhamdulillah saya Kristen saja. Hah,
Alhamdulillah saya Kristen. Ya udah lanjut. Si Petro itu Ngerti nggak si sih? Petro. Ngerti nggak sih artinya Petro. alhamdulillah itu? Praise Petrus. to the Lord, I'm Christian. Oh ini masih Petro itu. si Brekele ini nggak usah naikin. Brekele itu Petro. si Petron ini itu loh Arab-Araban gitu. Ya nih Bunda Rahma nih, ada Babe nih Iya. Bunda. Pak Babe, silakan Pak Babe. Taruh lu Tuhanmu Yesus Petruk, Tuhanmu Yesus, kenapa lu bilang alhamdulillah? Itu namanya kau menyalahi isi hatimu gitu loh. Kenapa nggak bilang ada puji Tuhan Yesus gitu loh? Kenapa alhamdulillah? Lanjut. Ya. Saya mau nanya ini, itu kafir itu apa sih sebenarnya kafir? Kafir punya akar kata kafaro, artinya menutup. Di dalam literasi Islam, orang kufur, orang kafir itu adalah orang yang menutup diri kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Jadi orang-orang yang tidak percaya sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan Rasulnya. Itu pun dimuat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada edisi ke-6. Nah, artinya orang kafir itu harus dijauhin atau harus diapain itu? Orang kafir itu dibagi menjadi 3 golongan. Ada kafir harbi, ada kafir muahad, dan ada kafir zimmi. Kafir muahad dan kafir zimmi, kalau kata Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan pesan atau risalah kepada kami begini. Siapapun kamu, ya, saudara-saudara muslim nih, siapapun kamu yang menyakiti, yang menzolimi kafir muahad dan kafir zimmi, maka engkau akan menjadi lawanku pada hari kiamat. Nah, tapi ini terkecuali kepada kafir harbi. Kafir harbi ini adalah kafir-kafir yang memerangi umat muslim. Ya, ada 4. Alfi tahu. Kita simpelkan aja menjadi 3. Sementara kafir zimmi dan kafir muahad ini adalah orang-orang kafir yang diberikan keamanan, yang mendapatkan keamanan di negara-negara muslim, sedangkan kafir muahad ini adalah kafir yang mengadakan perjanjian damai kepada Nabi dan kepada umat muslim. Ada lagi? Berarti kita yang Kristen ini termasuk kafir mana nih? Tergantung bagaimana cara kalian memperlakukan kami. Oke. Kalau tingkah kalian seperti misalnya nih, mohon maaf saya kutip nih tokoh kalian langsung, Yohanes from Damascus. Beliau itu dan kalangan-kalangannya pada abad semasanya itu selalu mencaci maki umat Islam tuh. Itu termasuk kafir harbi. Bahkan penistaan beliau kepada Nabi Muhammad sehingga terlahirlah kalangan Islamofobia sampai detik ini, itu berasal dan bersumber daripada dia tuh, John of Damascus tuh. Ya. Terus yang kedua nih, Bang, antara Islam dan Sebelum yang kedua, di Bible itu dipinjam kata kafir oleh LAI. Kafir itu diartikan menurut dia goblok atau bodoh. Nah, gitu ya. Jadi dipinjam terus disalahgunakan. Makanya Kristen itu kalau kata kafir itu cenderung menurut dia itu dibilangin goblok. Karena LAI yang menyalahgunakan artinya. Padahal sebenarnya bukan kayak begitu. Jadi kalau ada Kristen marah dibilangin kafir, artinya Anda minta pertanggungjawaban kepada yang menerjemah kitab Anda. Lanjut. ya. Oke. Nah, yang kedua, Bang Babe, sebelum kita pindah, Bang Babe, di terjemahan kitab kamu kan ada kata kafir nih. Saya sebenarnya mau ngadain keberatan juga nih. Cuman Kasih lihat, Pi. sebenarnya sih LAI udah merubahnya ya. Masih yang lama aja. Tampaknya yang lain juga harus tahu nih gitu. Iya, nih saya kasih tunjuk sebentar. Maaf ya Bang Babe ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan kamu yang kedua. ya Bang. Ini sebenarnya harus kita luruskan biar teman-teman Kristen ini nggak selalu sakit hati pada saat kami mengatakan kafir. Sebenarnya apologet Islam tidak Di Matius 5:22, Bang. Matius 5:22. bagaimana, seperti apa, dengan bawa data, bawa apa untuk apa, karena Tampilin aja, Pi. Matius 5:22, Pi. Dari mana ya yang berkata kafir nih? Gini. Tampilin, Pi. Alfi izin ya, Alfi baca nih. Di Matius 5:22
tunggu, masih blur. Ya. Kacamataku mana lagi? Bacain Di aja. Matius 5:22, tetapi aku berkata kepadamu, titik 2, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di sini kan ada kata kafir nih. Ya, kan? ya. Kafir itu datang dari kata, ini kalau kita merujuk ke Greek koine, datang dari kata raka. Raka ini artinya tuh bukan menutup diri, tapi foolish. Tuh, apa ya? Botol gitu, bodoh dan tolol. Iya, ini raka definisinya, tapi diterjemahkan LAI menjadi kafir. Ini penerjemahan sebenarnya tidak tepat. Nah, makanya ini kan edisi pertama nih TB-nya. Kita lihat LAI kan mengeluarkan TB2 nih. Saya udah pegang juga di depan saya. Apa yang dilakukan LAI pada terjemahan Matius 5:22? Di sini dikatakan, namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Salah juga terjemahan itu. Iya. Mestinya kan neraka. Raka itu yang berkata bodoh atau tolol. Jadi yang bodoh-bodohin orang dan tolol-tololin orang harus dihadapkan ke mahkamah agama. Jadi revisi baru udah kata kafirnya dibuang. Iya. Karena udah malu LAI-nya, malu dia. Dirubahlah dia di 2023. Yesus mengatai orang bodoh itu, apa dia masuk neraka? Di mahkamah. LAI-nya sebentar, LAI-nya sudah malu. Akhirnya direvisi diganti. Malu dia. Jadi teman-teman Kristen kagak usah marah kalau kita bilang kafir. Artinya sangat indah itu, menutupi ajaran Nabi Muhammad, menutupi ajaran Islam. Itu namanya kafir. Tapi Itu kalau di halus tempat Anda itu kafir diterjemahin menjadi orang bloon. Pasti Anda marah dong kalau dibilang bloon. Ya bang. Gitu. Lanjut. Oke, yang kedua bang. Sederhana aja bang. Mungkin abang-abang bisa jawab ini. Tapi saya jadi penasaran menurut saya. Antara Islam dan Kristen itu kan sangat berbeda. Pengajarannya berbeda semua. Ya kan? Dari Alkitab berbeda, di Al-Quran berbeda. Nah pertanyaan saya, mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya nanti. Salah bang, saya Alkitab itu sama dengan Al-Quran. Alkitab itu Al-Quran itu sendiri. Diralat Bible dengan Al-Quran beda gitu. Yes, kalau udah saya ikut aja lah. Antara Bible dengan Al-Quran itu Nah, berbeda. bentar, lanjut. Jadi semua tentang pelajaran tentang Kristen dan Islam itu sangat jauh berbeda. Ya kan? Dari tahunnya aja sudah berbeda. Ya kan? Kenapa? Pertanyaan saya ini kenapa? Dari sering saya kalau misalnya saya lagi santai gitu kan, saya buka TikTok, itu saya lihat komal-komal dari teman-teman dari apologet Muslim itu kan selalu membahas Yesus Kristus. Sedangkan Yesus Oke, saya jawab, Bi. Kata Allah. Sebentar dulu, saya jawab. Sebentar. Padahal Yesus Kristus itu tidak ada di dalam ajaran agama Muslim. Nah, kenapa pribadi itu, mohon maaf ya, jangan marah ya abang-abang ya. Enggak. Nah, kenapa pribadi itu selalu dibahas gitu loh, gitu kan? Nah, itu. Oke, saya jawab. Cukup ya? Ya, oke. Kenapa sering dibahas? Kenapa sering berdebat? Karena terjemahan Bible Anda itu banyak mengambil istilah Al-Quran disalahgunakan. Contoh nih, sampulnya diubah dari Bible menjadi Alkitab. Kita luruskan, tapi yang mau diluruskan ngeyel. Nah, debat sepanjang masa. Yesus dibilangin anak Allah. Gabriel juga kan, dibahaslah Yesus. Seandainya di situ Yesus adalah anak Theos, kagak pernah dibahas. Allah itu adalah nama Tuhan sembahan umat Islam. Allah itu tidak beranak. Markus 1 nomor 1, lihat di situ. Alpi, tolong dibukain. Alpi, mana Alpi? Iya. Tolong dibukain Markus 1. Kok ada Yesus anak Allah? Nah, itu yang kita luruskan bang. Itu yang kedua, masih banyak nih.
Dulu itu masih banyak gereja Isa Al-Masih. Sampai sekarang masih banyak. Dulu itu ada kenaikan Isa Al-Masih. Nah sekarang mau dirubah lagi kenaikan Yesus Kristus. Kenapa mesti dibahas? Agar satu, menghentikan pembohong, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Menghentikan pembohong-pembohong itu. Kedua, menjaga iman saudara-saudara saya agar tidak mudah dibohongi oleh misionaris yang tidak bertanggung jawab. Kalau terjemahan Bible Anda itu sudah tidak menyenggol lagi istilah-istilah Al-Quran sebagaimana Buddha dan Hindu, selesai perdebatan. Itu kira-kira pemicunya, Bang. Makasih. Lanjut, Alfi. Untuk Alfi, Matius 1 nomor 1. Sebenarnya sih udah cukup. Alfi hanya mau ngasih data pendukung. Begini Bang, ini bukan rahasia umum lagi bahwa sampainya nama Tuhan kami ke dalam kitab Abang itu sangat risih Bang, kaminya Bang gitu. Babe juga harus tahu kenapa sih hanya Kristen aja yang kami diskusikan gitu. Hindu nggak ada, Buddha nggak ada. Karena apa Bang? Buddha itu pede dengan bahasa Palinya, Hindu pun pede dia dengan bahasa Sanskertanya. Abang tahu kan 5 huruf ini ada di kitab Abang kan? Nah sementara kalau kita lihat di kamus-kamus barat, contoh nih, saya ngambil dari Cambridge Dictionary. Allah, the Islamic name for God, Britannica, Kamus Britannica. Allah atau Allah used as the name of God in Islam. Orang-orang barat taunya 5 huruf ini nama sesembahan orang Islam Bang. Ya, gak ada Bible di barat itu dengan berbahasa Inggris menggunakan 5 huruf ini tuh. Pak Babe harus tahu. Makanya pada saat kami menemukan misalnya, kalau Babe di sana ada Bible, coba buka Keluaran 7 ayat pertama. Kami membacanya tuh agak aneh gitu Bang. Makanya kalian sering bertanya, siapa nama Allahmu, siapa nama Allahmu? Saya justru mendengarnya itu seperti, mohon maaf nih ya, saya pinjam dulu nama presiden, siapa nama Prabowomu? Ini nama nih, udah nama, dipertanyakan namanya siapa gitu. Karena apa? Karena udah terdoktrin dengan terjemahan seperti ini, Keluaran 7 Sama Pi, siapa nama Yesusmu? Karena terdoktrin dengan terjemahan seperti ini, Keluaran 7 butir 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku angkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Seakan-akan ini gelar gitu yang bisa disematkan kepada siapa aja. Padahal ini nama loh. Come on lah guys gitu. Makanya ya Pak Babe kalau pertanyakan kenapa sih terjadi perdialogan, padahal memang beda Pak. Kitab Bapak datangnya itu dari Yunani Pak. Jadi biasakan diri membaca misalnya Markus 1:1 tuh jangan inilah permulaan kabar baik Yesus Kristus anak Allah. Biasakan diri lagi menyebutkan arche to evangelio iso Kristo huio theo tuh. Anak Theos. Atau bahasa Inggris itu Son of God. Gitu Pak Babe. Kenapa masuk di Indonesia jadi provokatif? Anak Allah. Nah, ini kan namanya memancing untuk ribut ini LAI kan terjemahannya. Memancing untuk ribut. Kan kurang ajar memang ini LAI ini. LAI kalau gue serang tuh gue gak takut. Gue pengen tuh LAI laporin gue ke polisi gitu loh. Anwar Chen dan kawan-kawan. Gue pengen nabok dia dalam keilmuan di persidangan gitu loh. Kan kurang ajar sebenarnya LAI ini bro. Masa kita adalah umat Islam sembahannya adalah Allah, dipakai di sana Yesus anak Allah. Provokatif itu Bang. Untuk itu kalau mau berhenti diskusi, rame-rame lah ke LAI atau boikot produk LAI itu. Boikot terus kemudian revisi ulang. Jangan ada lagi istilah-istilah Islam. Selesai sudah. Seperti Hindu dan Buddha. Nggak ada diskusi toh Pak. Nah itu jawabannya Pak. Makasih. Dikit lagi.
sakit hati Alfi baca data yang dibawa Kak Natalia ini. Alfi Iya. nahan. Ini, Baca aja ini, Kak. ini yang paling bikin sakit hati di sini, nggak ada ampun kayak gini nih. Ya, ini dari 1 Korintus 1:25. Ini TB-nya sebab yang bodoh dari Allah katanya. Dan yang lemah dari Allah. Kita lihat lagi terjemahan lama, lebih parah lagi. Terjemahan lama ya. 1 Korintus 1:25. Ini original teksnya sebenarnya Theos, tapi kenapa nggak Theos kamu aja yang dibodoh-bodohin gitu? Kenapa harus nama sesembahan orang Islam dibilang bodoh? Karena kebodohan Allah kan kurang ajar kalian ya. Dan kelemahan Allah kan kurang ajar. Kalau Tuhan kau yang lemah, Theos kau yang lemah, ya udah tulislah kebodohan Theos. Jangan bodoh-bodohin sesembahan orang lain. Ini original teksnya Theos loh harusnya. Karena kebodohan Theos harusnya gitu, nggak usah kebodohan Allah. Kenapa nggak ganti aja situ Yesus kayak di situ biar kita nggak Ya. nggak saling ganggu gitu loh. Atau Yesus sekalian, kan Tuhan kalian Yesus. Kenapa nggak Theos yang di sini diterjemahkan Yesus aja sekalian namanya? Kenapa pakai nama Allah gitu loh? Artinya apa, terjemah ini sangat provokatif. Sangat provokatif. Cuman umat Islam aja tuh jarang membaca ini bang. Kalau ini umat Islam semua tahu kebeginian ya saya nggak bisa ngebayangin gitu loh. 2,5 juta jiwa. Gila. Masa Allah dibilangin Tahu bodoh? umat Islam semua. Allah dibilangin bodoh loh terjemahan ini. Padahal di situ originalnya Theos. Theos pak itu. Ya kalau mau terjemahnya benar karena kebodohan Theos atau karena kebodohan Tuhan. Ya Tuhan itu kan bermakna universal. Gak ada urusan sama kita gitu loh. Alfi sebenarnya ingin dari bertanya, tapi Alfi mau konfirmasi, minta konfirmasi aja nih, validasi ke Pak Babe. Pak Babe sering ke gereja? Sering. Sering. Pendeta itu berkhotbah menggunakan terjemahan atau original teks, Pak? Pakai terjemahan Oh, sampai tutup, sampai pulang. sampai pulang. Dan itu continue terus dari awal pertama kali Pak Terus. Babe ke gereja sampai Dari sekarang awal. gitu. Sampai sekarang. Dari Oh, waktu saya selalu masih, terjemahan dari saya aja. masih kecil juga bahasanya itu masih ada sampai sekarang kok. Bahasa Aneh sendiri. Allah, anak Allah, semuanya kan Iya. dari kecil Coba. kan sudah ada itu bahasa-bahasa seperti itu. Itu. Iya, makanya saya nggak tahu kenapa yang diberikan itu hanya terjemahan doang gitu. Maksudnya Berarti- gini loh, bukannya saya menyepelekan. Berarti dari teman-teman Muslim itu Allah bahasa Latin itu tetap dibaca Allah gitu. ALLAH itu Bapak ada sumbernya. ALLAH itu Latin. Sumbernya dari alif lam lam ha. Dalam maha ya. Iya. Tapi tetap bacanya Allah gitu. Biar tulisannya Latin. Iya karena sengaja dipelesetkan oleh lai supaya kita ini beda. Kalau ditanya kamu ambil kata ini dari mana? Bulat Pak. Muter-muter Pak. Kalau Tuhan, Ya kalau Tuhan silakan universal Pak. itu Tuhan, Ya Tuhan aja. Tuhan Yesus, Ya bagus. Tuhan Aman Allah kan? Subhanahu wa Ta'ala ada gitu. Ya jangan lalu pakai itu. Oh, berarti definisinya sudah berbeda antara Tuhan ya, Tuhan yang Muslim dengan Tuhan itu Pak sebutan. Yes, oke. Ya, Yesus itu nama. Allah itu nama Sang Pencipta. Berarti nggak apa-apa kan kalau Tuhan Yesus kita ada sebutan Tuhan Yesus, nggak ada masalah kan itu? Yang ada masalah itu memang bagus supaya lo percaya diri Tuhanmu adalah Yesus, bukan Allah kan gitu. Betul. Itu Pak, Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab Pak, itu KBBI Pak. Ya Pak. Jadi gini Pak, ini ya Pak ya. Allah itu kan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, nama Tuhan siapa yang dalam bahasa Arab ini? Dilihatlah di Pertanyaan saya itu Apa, Pak? Allah itu kan sudah puluhan tahun tuh di Alkitab ada. Kenapa? di Bible ada ya, Bible ya. Nah, Bible lah saya ngikut Oke. deh. Bible berarti kita Ya, bisa memang berdebat. Bible. Mm-mm. Di Bible ada Allah udah puluhan tahun, mungkin sudah berapa ratus tahun. Bapak tahu Ya, itu nggak? salah, itu salah. Salah Pak. Ya, kenapa? Itu kan sudah di Alkitab itu kan di Bible itu kan sudah Bible. berkekuatan hukum. Anda juga Pak Babe, Anda juga udah puluhan tahun, kenapa nggak sadar-sadar dibohongi oleh terjemahan itu Pak? Lah menurut saya apa yang tertulis di Bible kami ya itu yang kita ikuti Oke. gitu kan. Kalau begini nyaman nggak dibohongi Pak? Menurut Babe, Babe nyaman nggak dibohongi Pak terjemahan Pak? Kalau kita sih
Kalau saya pribadi sih nyaman-nyaman aja gitu. Oh, ya udah kalau nyaman dibodohi Pak, nggak apa-apa, udah tidur. Kalau nyaman dibodohi. Permasalahannya saya Masa dibodohi nyaman? Permasalahan yang saya pertanyaan saya dari awal tadi itu, Yesus dan Muhammad, Kristen dan Anda mengiyakan. dan Muhammad. Izin Pak Babe, apakah Anda mengiyakan Tuhan umat Islam? Kalau secara bahasa KBBI, Allah itu nama Tuhan umat Islam. Anda mengimani Tuhan kami, orang Islam itu Allah. Anda mengimani? Karena Anda setuju kalau ada kata Allah di Bibelmu itu. Anda mengimani? Secara bahasa itu adalah kita mengimani nama Allah Tuhan kita. orang Islam. dalam Ya dalam di situ definisi tentang Allah, sebentar. Allah Di dalam kita yang Bang, ada di Alkitab ya Allah kita. Bang, original teks Bibelmu tidak ada kata Sedangkan- Allah. Bibelmu itu dari bahasa Yunani, nggak ada kata Allah. Nah tiba-tiba ada kata Allah. Nah harusnya kau pinter-pinter dong. Di bahasa Tahun Bible luar berapa negeri itu? ya. Sebentar, Bang, biar kau pinter dikit ya. The Holy Bible luar negeri ya, KJP King James Version itu yang orang Barat pakai, nggak ada kata Allah. Di situ adalah God. God itu dari diterjemahkan dari Theos. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu menjadi God. Jadi menurut orang luar negeri itu tidak mengenal Allah. God di situ ya. God itu diterjemahkan ke Indonesia harusnya Tuhan. Harusnya Tuhan. Ya, tapi karena Lai ini mau mengkristenkan orang-orang Indonesia dengan misionarisnya, dia memakai kata Allah. God itu coba cari itu terjemahan di ini translate Google. Apa itu kata? Cukup Bunda. God? DLP kasih coba Yohanes 1 nomor 1 original teks, baru ambil kata Theos, terjemahkan ke Indonesia, DLP. Alfi izin gini aja. Ya. Coba ya kasih dulu izin ya. Pada saat nih Babe kalau masih nyimak, semoga masih nyimak. Pada saat kamus-kamus barat itu tahu 5 huruf ini nama Tuhan orang Islam, Pak. Lalu mereka membaca Bible. Mereka membacakan Bible versi bahasa Indonesia. Mereka belajar bahasa Indonesia, terus baca Bible bahasa Indonesia. Contoh nih di Kisah Para Pewarta 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ini Tuhanmu dibangkitkan Tuhan orang Islam loh. Gimana tuh Pak Babe? Itu double L itu. Kok bacanya Allah, double L kok bacanya Allah? Gak apa-apa. Kalaupun dia mau baca Allah, ya kan. Orang-orang barat taunya 5 huruf ini nama Tuhan orang Islam, Pak. Lalu Tuhan Anda itu yang dibangkitkan Allah. Ini Tuhan Kristen dibangkitkan Tuhan orang Islam. Mau Gimana? tahu nggak jawabannya sini, Pi? Di sini Allah yang dimaksud di sini menurut mereka nih yang pada blow on nih, ini kan huruf hanya saja huruf besar. Artinya itu tidak menunjuk kepada Sang Pencipta. Satu. Kedua, mereka mengatakan Allah itu roh. Itu ya, sudah salah kuadrat. Jadi di sini Allah itu roh. Jadi yang membangkitkan Yesus rohnya sendiri. Itu. Udah berlipat-lipat salahnya Pak, berlipat-lipat, gitu loh. Sangat berlipat-lipat. Gimana? Iya. Benar Pak. Gimana Pak Babe? Orang barat belajar bahasa Indonesia, baca Bible bahasa Indonesia gitu. Jadi gini. Coba kita smooth ya, kita diskusi smooth aja lah. Jangan ada keluar bahasa goblok, bodoh gitu kan. Memang bodoh Pak. Nggak harus dibelain Pak, bodoh nggak bisa. Bodoh terjemahan ini Pak, nggak Sama bisa. saya aja Babe sama saya aja sih. Pertanyaan saya gini. Mohon maaf Pak, Bebe, mohon maaf. Saya bilang LAI ini kumpulan orang-orang bodoh pembohong Pak. Laporin aja misalnya oleh LAI itu nggak apa-apa. Kumpulan orang-orang bodoh pembohong. LAI itu Pak. Gini. Ini harus nggak boleh harus hitam putih di sini Pak, nggak boleh abu-abu Pak. Nggak boleh ada rasa maklum di sini karena ini sudah menista agama Pak. Nggak bisa Pak. Bukan Babe yang bodoh ya, bukan. Yang menerjemah Pak Babe. Sangat bodoh dan provokatif, gitu Pak. Bukan Anda ya. Lanjut. Ya Bang. Oke Bang. Pertanyaan saya gini Bang. Allah ini kan dari waktu saya masih
baru lahir pun juga sudah ada tertulis itu di Alkitab itu. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, Bang. Kalau Ya, kita mau ngomong kenapa- dulu-duluan nih ya. Apalagi sebentar saya ngomong dulu. Alkitab Bible itu kan sudah berkekuatan secara hukum, ya kan? Tulisan-tulisan semua terjemahan sudah berkekuatan secara hukum, ya kan? Gini aja deh Pak Babe, gini aja deh Pak. Makanya Bro Albi langsung kasih Yohanes 1 nomor 1 baru pakai kamus biar dia paham. Bukan gini. Nggak lagi Pak, diam dulu Pak Babe. Kita langsung aja ke original text Bible Anda. Apa itu Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Apa itu aja Pak, nggak usah muter. Udah cepat gitu loh. Kasih Keluaran 20 aja deh. Pak, kalau Bapak Jangan di bilang situ perjanjian lama itu Pi. Yohanes 1 aja. Perjanjian baru aja. Ya, yang Kitabnya satu. mereka perjanjian baru. bukan, dia kan mengatakan badan hukum nih. Coba dengerin saja yang dipotong dulu. Kita diskusi. Pak. Maksud saya, buku Bapak. buku Bible ini itu saya ngukur waktu saya aja lah, ngukur waktu saya dari saya pertama ada sampai sekarang itu sudah puluhan tahun ada dan berkekuatan hukum, ya kan? Dengan kekuatan hukum itu keluarlah buku itu diterbitkan, dicetak, terbitkan Bible itu dengan istilah-istilah Karena yang baru Bentar dulu, sekarang Bunda. ini disadari bahwa itu kau curi. Baru sekarang ini kami masuk belajar teolog. Dulu itu belum paham tuh orang Islam. Belum menyadari ternyata Bible itu nyolong. Sekarang kami udah paham, makanya kami suarakan supaya lai itu sadar diri. Sekarang kalau kau mau kekeh bahwa itu milikmu, tunjukkan original teks Biblemu ada kata Allah. Nah, kasih saya Biblemu bahasa Yunani, ayo kasih saya literasi. Kata Allah di Biblemu, ayo. Kami sadar, Bunda. kami sekarang baru sadar, kami baru ngeh. Langsung kasih aja di Alpi. Yohanes 1 ya Alpi, tolong ya Alpi. Yang ada kata Theosnya. Langsung Dia ke pun kalau dikasih yang begituan tahu nggak gitu. harus tahu dia. Dikasih tahu, kita bongkar kebohongannya lembaga hadiah dari Belanda ini. Sebelum itu Pak, lembaga Alkitab Hindia Belanda dulu. Habis lembaga Alkitab Hindia Belanda, baru LAI Pak. Jadi LAI ini hadiah dari Belanda Pak. Jadi Belanda yang bawa masuk. Coba aja DLP. Oh iya, kesalahan terbesarnya tuh Babe tuh harus tahu gitu. Tiap ibadah minggu tuh kenapa yang beginian-beginian tuh nggak ada ditampilkan? Mana? Ambil kata beliau? Theos, terjemahin ke Indonesia. Theos itu God. Tuh, God Pak. God ini tahu lah sama-sama artinya Tuhan. Babe, Tuh Pak Babe, gimana Pak Babe itu tuh terjemahannya Pak? Theos itu God. God, Tuhan, ya. Tuhan. Kenapa menjadi Allah Pak? Allah dari sini dari mana nih? Ada 3 kali muncul kata Allah di sini nih. 2 kali. Dari mana itu Pak? Ya, kalau untuk sejarahnya itu saya tidak tahu, muncul di Ya Alkitab. sekarang saya kasih tahu, itu salah terjemah Pak. Mestinya di situ Tuhan. Sudah tahu ya Pak? Karena dia sudah terbit dan udah berkekuatan hukum. Jangan lagi bilang kebodohan lama Pak. Sekarang Anda nggak boleh bodoh lagi. Anda harus pintar sekarang. Jadi diajukanlah gugatan. Nggak, Anda yang gugat lah. Anda kayak yang dibodohi. Ya enggak lah, kita kan nggak tahu sejarahnya seperti apa. Ya ini saya kasih tahu sekarang. Ya kalau sudah tahu sejarahnya, monggo teman-teman dikumpulin lah. Anda lah yang pemakai Pak. Anda kan yang make. Yang dari ini kan. Lucu Anda ya. yang make kok. Insya Allah ya, insya Allah sebentar Bang Andi, insya Allah ketika kami suarakan setiap hari, insya Allah seluruh Indonesia akan tersadarkan ya, dan akan satu suara mendatangi itu, mendemo itu lembaga penerjemah itu. Insya Allah saudara-saudara saya akan bersatu mendatangi tanpa kau mengingatkan ya. Tapi sebagai seorang pencuri, Anda sudah nyaman dengan curian ini ya, Anda nikmati curian ini. Kenapa saya bilang mencuri? Karena dalam original Bible nggak ada. Sementara original Al-Quran kami itu ada kata Allah. Ya, kau original Bible bahasa Yunani, Theos, Kurios, Apostolos, Diabolos itu Allah semua itu. Kalau ada kata Allah di Biblemu itu baru kau bisa klaim itu milikmu ya. Insya Allah nanti pasti bersatu orang-orang Islam itu akan mendatangi Laya pada bergerak itu. Kalau perlu diobrak-abrik itu kalau mereka tidak mau rubah.
Kau memang nyaman karena kau nikmati. Karena kau nyaman dengan pelesetan tulisannya Allah. Kau sebut Allah, Allah. Double L kau bilang Allah. Ini berarti botol juga kau berbahasa Indonesia. Dan menurut KBBI, Allah itu adalah nama Tuhan Berarti orang sama Islam. jahatnya. Nama Tuhan orang Islam tuh. Kalau nggak bertindak berarti sama jahatnya. Iya, makanya dia nyaman dengan curiannya. Orang mencuri itu, dia sudah nyaman curiannya, dia betah gitu loh. Nggak mau lagi dikembalikan curian itu. Udah nyaman dia nikmati. Seperti pendeta-pendeta itu, dia khotbah memakai kata Allah itu di gereja-gereja. Dengan perpuluhan dia nikmati. Dia kasih makan anak istrinya itu. Ya, padahal dia sadar bahwa itu bukan miliknya loh. Itu ya, Udah, itu cukup. karakter pencuri, begitu karakter maling. Lanjut. Kita kasih Iya, bukti iya. aja deh. Ya, kasih bukti. Sekarang kan Babe udah tahu. Udahlah berhenti bodoh lah Pak. Aku udah tahu Pak. Itu loh, legowo aja Pak, legowo. Oh ya begitu ya. Babe, Gitu loh, lanjut. Babe, alasan TB2 nih keluar tahun 2023 apa Babe? Gimana? Alasan TB2 ini bisa keluar tahun 2023 apa? Babe udah punya nih belum? Belum, saya belum punya saya. Jadi LAI itu, nih ya, lembaga LAI ya, itu udah mengeluarkan Bible pada tahun 2023. ISBN-nya jelas. Yang Anda bilang tadi udah kuat di legal badan hukum ya. Karena ini Babe, tinjauan penggunaan nama Allah dalam terjemahan Bible berbahasa Indonesia TBLAI oleh Lentera Rohani Institute, lembaganya orang Islam. Apa yang dikritisi di sini? Kita bisa lihat poin-poinnya di sini jelas. Pemahaman frasa kata Allah oleh umat Kristen di Timur Tengah sama dengan pemahaman umat Islam di Timur Tengah. Poin kedua, pemahaman frasa Allah oleh Kristen di Indonesia tidak sama dengan pemahaman umat Islam di Indonesia. Bayangkan, penulisan frasa Allah dan Tuhan seringkali tidak sesuai dengan kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia. Kalau kalian nge-framing kami nggak ada bergerak, oh sabar dulu, ada. Ini Alfi mewakili orang LRI. Alfi bawakan surat gugatan mereka bahwa mereka pun udah bergerak. Dari pihak umat Islam udah ada yang mewakili pergerakannya. Makanya terbelah TB2 ini. Nah sekarang dari kaliannya gimana? Kalian nggak merasa dibohongi terjemahannya gitu? Ya karena kita makainya kan terjemahan bahasa Indonesia kan, istilahnya kan itu. Iya Itu, tahu. Nggak merasa dibohongi sama terjemahannya gitu? Enggak, kita nggak ngerasa dibohongin atau gimana. Kalau menurut Babe itu Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris apa Babe? God, God itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa Babe? Tuhan, Tuhan. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa Be? Allah. Itu benar atau salah itu Be? Ya kalau terjemahkan misalnya dia Saya nggak nanya itu Be. Saya ulang ya Be, saya ulang lagi ya Be. Tolong Be, satu kata loh, tolong jujur gitu loh, supaya Anda tidak dibodohi lagi gitu loh. Saya ulang ya, Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris apa Be? God, God itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa Be? Tuhan, Tuhan. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa Be? Allah. Salah atau benar itu Be? Macet. Macet, jangan macet Be. Itu salah apa benar itu Be? Jangan macet Be, jujur Be, supaya Anda menjadi Kristen yang baik. Mau nggak Babe menjadi Kristen punya jati diri dan harga diri Be? Mau dong? Ya jujur yang perlu. Artinya terus diterjemahin bahasa Indonesia menjadi Allah itu salah. Yang benar adalah Tuhan. Kabur kan? Pergi dia terguncang. Kabur kan? Satu kata loh teman-teman. Satu kata nggak mau jujur. Bayangin. Banyak loh. Bayangin cuma satu kata nggak mau jujur. Kata Rasul belum kita bahas, Alkitab belum kita bahas, bait Allah belum kita bahas.
Jadi percuma itu menerangin panjang-panjang, langsung aja itu. Theos ke bahasa Inggris God, God ke bahasa Indonesia Tuhan, Theos ke bahasa Indonesia bingung. Mau menjawab Tuhan, berarti nyalahi. Mau menjawab Allah, dia udah tahu salah. Solusinya adalah kabur. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Natali, tadi ditampilin tuh video. Gak apa-apa. Sorry. Ini private, Islam atau Kristen nih Aku mau private? konekin ke Bluetooth dulu, udah tahu dari tadi susah bang. Private, Islam atau Kristen private? Private? Islam. Kalau Islam dibawa dulu ya bang. Lanjut kakak Natali. Iya bentar-bentar, ini aku mau konekin ke Bluetooth tuh nggak tahu nih kok nggak konek ya. Oke Adit, Islam atau Kristen Adit? Ke Bluetooth tuh nggak tahu nih kok nggak konek ya. Oke Adit, Islam. Islam, Hah? Islam, Muslim. Oh iya Muslim dibawa dulu sebentar ya. Kami cari Kristen. Kak Natali? Iya. Oh iya. Babe nek. Suaranya. Apa Babe mah santun. Terus saya Lanjut santun. aja dulu. Soalnya nih aku masih konekin ke Bluetooth tuh nggak tahu nih iPhoneku kenapa. Kesini dari tadi dikonekin ke Bluetooth nggak bisa. Oke, Bang Handi sama Bang Alfi itu sama Pak Babe dilanjut. Maaf abang, kakak kepental. Iya, nggak apa-apa, naik lagi aja. Karena kan Bapak kan Kristen santun. Silakan Alfi. Nggak balik lagi kalau dia nih. Balik dulu, ntar dulu. Dia belum jujur tadi. Diulang ya, Babe. Jangan sampai kepental lagi nih, gara-gara tidak mau jujur. Kalau memang tidak jujur, kepental itu. Ya, diulang ya. Ulang bang. Ya, terus diterjemahkan ke bahasa Inggris apa? Theos bahasa Inggris God, God ke bahasa Indonesia apa? Tuhan. Theos ke bahasa Indonesia Allah. benar atau salah? Ya salah lah. Nih kita Kok buktikan Bunda nih. jawab? Aduh, biar dia yang jawab dulu Bunda. Bentar dulu Bunda Rahma. Aduh, ulang lagi deh. Aduh, Bunda yang jawab. Ulang. Aduh. Terus ke bahasa Inggris apa? Theos bahasa Inggris God. God ke bahasa Indonesia? God ke bahasa Indonesia Tuhan. Ya. Terus ke bahasa Indonesia? Theos ke bahasa Indonesia Tuhan. Ya, pintar sekarang. Nggak ada Allah. Oke, pintar udah jujur. Makasih. Lanjut. Kita buktikan ya bang ya. Kita buktikan bang siapa bang Babe. Nih Allah ya. Lihat nomornya ya 2316. Bahasa originalnya tuh Theos. Nih Theos. Tapi saya belajar lagi nanti ya, coba ya. Ini bang 2316 ya. Apa? 2316. Nah kita terjemahkan di Theos. Terjemahkan. Nah, saya perbaiki dulu nih ya, karena ada ikut ya. Theos. Ini Yunani ya. Indonesianya ini apa? Nih. Tuhan, udah benar. Jadi Tuhan. Oke. Jadi Theos Yunaninya, terjemahan Indonesianya Tuhan. Jadi jangan lagi bilang Theos itu aslinya originalnya terjemahannya Allah, bukan itu salah. Tadi udah diakui Bunda itu lah. Ya udah diakui dia tadi. Ya kita pembuktian kan, nggak apa-apa kita tunjukkan pembuktian. Kita buktikan Google terjemahannya nih Yunani Theos di Indonesia Tuhan. Udah benar itu bang kata-katamu tadi ya. Oke bang ya, bang Babe. Ya, nanti tinggal kalau memang ada keberatan tentang tulisan Allah ya monggo seperti apa kan teman-teman dari Muslim seperti itu. Itu kan Allah aja sih kan banyak juga Rasul juga Nabi itu kami. Bahkan Yesusnya itu milik orang Islam sebenarnya Nabi. Ini itu Nabi. Yang penting ini loh kata per kata. Tahu loh Be, izin ya. Yang penting Babe udah menyadari bahwa Theos itu ke bahasa Indonesia ya Tuhan. Ya udah, yang penting sadar sedikit demi sedikit dulu, Be. Terlambat netizen, kita buktikan. Netizen ini sok pinter juga, kita buktikan langsung kan. Jangan Betul cuma Bunda, omongan. betul. Bunda pakai data gitu loh. Sok pinter Sabar, kalian. sabar, Terus netizen, nih kalian sabar. diskusi sama Oten.
Udah bunda, sabar. Jadi gitu ya Be ya. Tahan emosi. Kami itu ingin Anda itu, tujuan kami sebenarnya supaya tidak ada diskusi yang terlalu jauh. Iya, karena Ya dengerin dulu Be, supaya Anda itu menjadi Kristen yang baik, punya jati diri dan punya harga diri gitu loh. Kalau Anda masih mempergunakan istilah Islam, jati diri Kristen Anda hilang loh Be, hilang total nanti gitu loh. memang Jadi sudah kelihatan pakailah, sekarang. bersandarlah kepada bahasa original teksnya itu Yunani. Bersandarlah ke sana gitu loh, supaya punya harga diri gitu Be. Ya. Jadi Nah itu aja, gak ada yang lain kok. Salah nggak kami umat Islam kalau menghimbau kepada Babe sebagai Kristen, jadilah Kristen yang mempunyai jati diri, ciri khas, harga diri, agar jelas perbedaannya antara Kristen dan Islam. Itu nggak salah nggak himbauan itu Be? ya enggak juga sih, bagus juga Nah sih. bener, kalau bener ya sudah. Lanjut Alfi, Alfi lanjut. Misalnya nih setelah misalnya istilah klaim ini ternyata sudah di apa gitu kan, berarti tidak ada lagi saling mengganggu ya Islam dengan Nggak Kristen. ada. Itu Nggak ada lagi alasan aman. kami. Buktinya Hindu dan Buddha aman. Nggak pernah kita diskusi. Hindu dan Yahudi, Islam dan Yahudi nggak diskusi Pak. Yang menjadi problem Biang Kero ini kan, sebentar dulu Mbak Melani izin ya. Yang menjadi problem Biang Kero ini kan terjemahannya Pak. Yang menjadi Biang Kero Pak selama ini Pak. Kita masuk nih. Iya, Kan lanjut. tadi udah jumpa nih, Theos itu artinya Tuhan kan? Ya kan? Coba Pak, bayangkan di Matius 27:46, ini terjemahan lama tahun 54 ya Pak ya. Tahun 54 ini masih bunyinya Tuhanku, Tuhanku, apakah sebabnya engkau meninggalkan aku? Kenapa tiba-tiba 20 tahun berikutnya, terjemahan 74, itu menjadi Allahku, Allahku? Kenapa Pak? Oh, Ayo. Tadinya udah bener nih di terjemahan lama, Tuhanku, Tuhanku, ya kan? Eli Eli lama sabachthani. Kenapa menjadi Allahku, Allahku? Ayo. ya. Paham sekarang kan? Karena Paham ya? Kalau ini terjemahan masih Tuhanku, Tuhanku. Yesus Gini loh juga Pak. Tuhan. Gitu. Masa Tuhan Gini tidak ya. sama Tuhan? Gini ya Babe ya. Kita main ke pembelajaran sedikit lah. Nama dan gelar ya, proper name dan generic name itu bisa dibedakan dari segi grammar yang digunakan ya. Gelar, title, generic name itu bisa dimasukkan possessive pronoun atau kata sifat kepemilikan. Contoh kata ayah dan kata ibu ini kan gelar. Ayah dan ibu itu bisa dimasukkan kata sifat kepemilikan. Ayahku, ibuku, ayahmu, ibumu, ayah kita, ibu kita, ayah mereka, ibu mereka, itu bisa Pak. Tapi kalau misalnya Alfi menggunakan pinjam ya nama Handi ya, Handiku, Handimu, Handi kita, Handi mereka, nggak ada Pak pengajaran seperti itu tuh. Nama dimasukkan kata sifat kepemilikan itu nggak bisa tuh. Proper name dimasukkan possessive pronoun atau kata sifat kepemilikan itu nggak bisa. Makanya pada saat kata Allah ini dimasukkan kata sifat kepemilikanku, ini Pak, kalau kita kembalikan ke bahasa Arabnya pun, ini nggak akan ditemukan kosakatanya Pak. Nggak ada Allahku ini di dalam bahasa Arab kosakatanya. Tapi kalau Tuhanku, itu ada ilahi atau Robbi. Tuhanmu misalnya, ilahuka atau Robbuka. Ilahukum atau Rabbukum, ilahuna atau Rabbuna, itu ada. Tapi Allah, Allahi, Allahuna, Allahuka, Allahukum itu nggak ada Pak. Ini kalau kita kembalikan lagi kata Allahnya ke dalam bahasa Arab. Oke, Bi. Gitu. Mbak Natali mau tampilin sesuatu. Silakan Mbak Natali. Nah silakan, itu tuh. Ya, ini video dari pendeta, dia tim penerjemah udah 20 berapa tahun ya. Ini kita dengerin nih pengakuannya dia. Alkitab Indonesia, kami minta maaf karena kami sudah salah menerjemahkan dari sejak itulah saya berkata, berarti selama ini saya sudah salah. Saya saudaraku selain jadi pendeta, saya mengajar juga di sekolah. Saya baru pensiun tahun lalu,
baru ngajar 38 tahun. Saudara bisa bayangkan saya gabungkan Katolik, Protestan, Pentekosta semua gabung dan menerima nama Yahweh Elohim Yesus. Takbir, Allah Akbar. Dia ulangi ya. sudah Kita menerima ulangi, kita Allah ulangi. Akbar. Dia ngaku, kita denger ya pengakuan dia udah salah apa ini, kita denger ya. Alkitab Indonesia, Allah. kami minta maaf karena kami sudah salah menerjemahkan dari sejak Selesai ya. Salah Udah cukup. menerjemahkan Kami ya. minta maaf karena kami telah salah. Nah, sekarang kita minta komentar Babe. Dia juga orang Kristen, Be. Silakan Be komentarnya. Ya, kalau menurut kita, kalau memang penterjemahnya sudah mohon maaf salah ya dirubah gitu aja kan sebenarnya kan. Jadi nggak usah lah didebat-debatin lagi gitu kan. Kalau memang itu salah ya. Tapi kalau memang ada yang mengklaim itu punya masing-masing agama ya, itu seperti apa nanti kita lihat. Gitu kan. Iya dari tadi mestinya Babe begitu. Tadi kita 6 hari loh baru Babe ngaku tadi. Dari awal ngaku terus. 6 hari. Iya, jangan apa? Ntar dulu ya. Jangan Dari awal tuh. Ntar dulu aduh ya Allah. Kan berbusa tadi congor saya, Pak. Bolak-balik. Intinya juga akan nyerah juga gitu loh. Kenapa nggak dari awal aja? Biar kita nggak berbusa congor 6 hari loh saya berbusa, Pak. Mana lagi? Oh, 6 hari. 6 hari nih, Pak. Oh, 6 hari kurang 2 menit. Berbusa congor gua tadi, Bang. Diskusi sama Pak Babe udah 6 hari. Guling. Jangan pakai lagi orang Kristen pakai nama itu. Ustadz Abuya. Pak Ustadz Abuya. Lagi jauh di perangkat mungkin Babe. Bungkus kita kembali ke sampul ya. Alkitab juga, Be. Nah, DLP terangin arti makna Alkitab dengan makna Biblos. DLP lagi deh. Silakan DLP kerja. Aduh. Kata Allah ini aja dulu deh gitu. Kalau Aja Alkitab dulu. gini ya. Nanti besok baru kita lanjut lagi. Oh, enggak ini pelajaran sedikit berarti aja. juga sampul ini soalnya sampul. Iya. Ya mudah-mudahan Pak, sudah bikin Alkitab tim tuh gini. dari teman-teman apologet muslim sudah bikin tim sendiri nggak tuh untuk menggugat kata-kata seperti itu? Karena itu sudah puluhan tahun. Bukan Kak, Anda yang dirugikan. Silakan aja, Anda sendiri lah yang harus bertobat. Kita butuh orang yang bertobat, Pak. Jangan mau ditobatkan. Kalau ditobatkan berarti Anda bertobat secara tidak sukarela. Tapi kalau Anda sukarela bertobat itu lebih gentleman. Begitu, Pak. Ya masih tetap dipelajari lah, tidak Ya, sama. saya ingin tuh orang gentleman mengakui kesalahan dan bertobat. Itu aja, nggak ada yang lain kok. Kalau Alkitab tuh gini ya. Kami memiliki kata itu di dalam original teks kami pada surah Al-Baqarah 2 misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Di sana ada kata Alkitab. Alkitab itu adalah kata kitab yang dimasukkan alif lam ma'rifat tuh. Dari kata kataba lalu dimasukkan alif lam ma'rifat atau di dalam kaidah bahasa Inggrisnya itu definite article. Nah, menunjukkan suatu buku atau suatu kitab yang telah diketahui. Nah, sementara yang kita lihat di dalam contoh di Matius 1:1, di sana kan menggunakan kata biblos. Gitu. Sebagai buku pembuka dari Matius tuh. Dan itu juga general untuk keempat gospel kanonik lainnya. Beserta surat-surat Paulus yang ada 14 itu gitu. Ya, Kesimpulannya, Biblos itu, Pak, pengertiannya kumpulan buku-buku. Oke, kalau Alkitab itu nama lain Al-Quran, sebuah buku yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebuah wahyu, petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin gitu. Jadi salah banget itu kalau Biblos yang dibawa oleh Belanda diganti menjadi Alkitab. Salah banget. Karena kalau Pak Babe bawa produk LAI ke luar negeri itu tidak laku. Dia pikir orang Kristen sono, wah ini pasti Al-Quran. Jadi hanya berlaku di Indonesia. Kenapa berlaku di Indonesia? Karena Indonesia mayoritas Islam, harus disamar-samarkan supaya mudah membodoh-bodohi orang. Tapi sayangnya kami semua udah datang ini.
Tidak ada lagi saudara-saudara saya yang bisa dibodohi, Pak. Mereka semua pegang HP, mereka semua mendengar, terbuka mereka cakrawala berpikirnya. Ya, ya, ya. Gitu ya, Pak ya. Oke bang, gantian bang sama yang lain kalau mau ini nanti kapan saya naik lagi nanti. Oke, makasih Babi. Simpelnya Terima iya. kasih abang-abang, Tapi di sini kakak-kakak. aja, kenapa? Ada Di urusan sini aja, Kak? Be. Ada urusan. Oh, oke, oke. Oke. Oke, baik-baik. Assalamualaikum. Makasih. Assalamualaikum. Makasih ya Babe ya. Babi orangnya baik kok. Makasih. Makasih, Be. Dan juga Dia mah emang santun. Alkitab itu bentuknya mufrad ya. Mufrad ini tunggal, sementara yang terjadi di dalam Biblos itu kan kumpulan buku-buku, kumpulan kitab-kitab, banyak kitab-kitab para penulis di sana. Kalau di bahasa Arab, kumpulan buku-buku itu disebutnya bukan Alkitab tapi kutubun. Kutubun. Makanya 9 kitab hadis yang kita punya itu disebut sebagai kutubun tis'ah. Betul. Kumpulan kitab. Hadis kutubun tis'ah, bukan Alkitab, karena Alkitab itu bentuknya mufrad bukan jamak. Betul. Ya intinya kenapa sih mau dirubah? Ya karena ya dibawa oleh Belanda itu. Sebelum ada Belanda atau sebelum ada Portugis, Inggris dan Belanda itu nggak ada itu. Mereka masuk ya dirubah lah. Orang dia penjajah kok. Siapa yang mau protes penjajah? Terserah dia kan. Namanya kita waktu itu masih di bawah jajahan dia kan gitu. Siapa sih yang berisik ini? Mama sayang tuh Islam atau Kristen, Mama sayang? Aduh. Mama sayang? Ini Bang Handi belum selesai bicara tadi ya. Ya udah lanjut. Jadi kenapa mereka harus pakai Alkitab? Ya karena sasarannya adalah umat Islam yang mayoritas di Republik ini. Kalau dia pakai Bible juga ya nggak laku, jadinya nggak bisa pakai nepu. Contohnya sekarang lebih parah lagi itu banyak beredar yang mirip dengan Al-Quran. Di luarnya disebut Al-Injil. Di dalamnya apa teman-teman? Di dalamnya itu berbahasa Arab terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia, mirip Al-Quran. Ini benar-benar orang ini maling, benar-benar kurang asem. Terlalu kelihatan cara membohongi dan menipunya gitu. Kenapa kalian ini semua malu? Kenapa kalian malu tidak pakai Yunani baru terjemahin ke Indonesia? Kenapa diganti Al-Injil bahasa Arab terjemahin ke Indonesia? Kenapa sih? Kenapa kalian tidak mencintai bahasa Yunani Anda gitu loh? Itu kan yang Anda maksud kitab suci gitu. Sucikanlah itu bahasa Yunani. Kenapa harus ke Arab-Araban gitu? Ini yang saya maksud tadi, inkulturasi. Harus berbaur dengan budaya setempat agar mudah dikenal. Dengan cara licik seperti ular, tulus seperti merpati. Harus memang licik. Kalau tidak licik gimana caranya orang bisa dimurtadkan? Mana ada orang mau percaya kalau dia bilang Theos, kamu namanya siapa ya? Theos, Logos, Apostolos, Kurios. Masihkah umat Islam tertarik? Nah mereka hanya memakai istilah-istilah Al-Quran. Al-Sukrub 61, Isa Al-Masih tahu hari kiamat. Nah, yang tahu hari kiamat hanya Tuhan. Jadi Isa Al-Masih Tuhan. Itu yang dipakai. Itu yang sering dipakai itu. Jadi mereka ini mau apa gitu loh. Kenapa malu mempergunakan istilah sendiri? Ayolah teman-teman, saya himbau ya melalui live ini, pakailah istilah sendiri supaya you and I atau lu dan gue atau kalian dan kami terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Supaya jelas orang bisa memilih. Jangan mengelabui lagi. Sepanjang Anda masih ada, kami Apologet Islam Indonesia tetap ada melindungi saudara-saudara kami. Sekian. Akbar, Allahu Akbar. Nih Bang Jati Ari, Islam atau Kristen? Bang Jati Ari dibuka mic-nya Bang.
Panggilan kedua Bang Jati. Ya, Bang Jati Islam atau Kristen, Bang? Assalamualaikum. Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanya? Silakan. Saya menyimak aja. Saya mendukung Api dari Kalimantan. Siap abangku. Ya, makasih Bang. Ya, waalaikumsalam. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada. Saya menyimak aja. Oke, saya izin turunkan ya Bang ya. Kan ya? Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tutup dulu yang di YouTube ya, izin bentar. Buat teman-teman yang udah nonton di YouTube Natalia Iriani maupun YouTube Hijrah Khadijah, saya akhiri dulu live kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di live-live selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua datangnya dari saya. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ada di Andi Selebes channel juga saya tutup ya. Waktunya untuk istirahat. Saya harus jaga kebugaran badan. Saya mau GM lagi, mempergede otot. Siapa tahu ada yang datang. Terima kasih buat semuanya. Apabila ada kata hilap dari kami, mohon maaf. Terkhusus kepada Lembaga Bible Indonesia, jujurlah dalam menerjemah. Mereka para pendeta sudah hampir 200 mengakui bahwa itu kesalahan terjemahan. Yonatan Purnomo namanya ya. Joshua Teu, semua teman-temannya, Yakob Sulistyo sudah mengakui bahwa banyak salah terjemah. Segera revisi ulang. Nanti revisinya tolong kembali ke original teks saja apabila tidak ada bahasa Indonesia bisa mewakili. Ya, terima kasih. Ini edukasi bukan provokasi. Terima kasih. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Aku turun ya semuanya. Makasih. Iya. Abuya monitor nggak ini Abuya ini? Abu ya, Ustaz. Udah berangkat ya. Sudah berangkat ya. Bang Aki Jangkut, ya. Oke Kakak Natali, makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aki Janggut. Panggilan ketiga Bang Aki Janggut. Dia nggak ada suaranya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Maaf Pak, kalau Anda niat minta sumbangan, maaf yang punya rumah nggak ada. Keluar. Ya, Bang Bengkeng. Kan biasanya begitu. Biasanya kan gitu ya. Wah, Bang Bengkeng. ini room bentar lagi rungkat ini. Buyanya habis baterai nih. Iya. Enggak, biasanya kan ini kan kita ini aja intermezzo. Biasanya kan begitu. Terus dia jawab, maaf yang punya rumah nggak ada. Terus Anda siapa? Nah, saya cuma disuruh nungguin. Lima orang yang punya rumah izin nggak? Nah gitu. Apa sih? Buya balik lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kawan-kawan, izin Daeng, Alfi masuk sedikit Daeng ya, Lanjut. biar Promosi madu juga. Saya napasnya bagus begini karena pagi bangun itu saya minum madunya Bang Madu. Mantap madunya. Lanjut. teman-teman. Mantap. Tolong ramaikan channel ini ya teman-teman ya. Ini perintah dari Kubah Madu Hijau teman-teman. Tolong teman-teman pergi ke profil Alfi. Di sana ada template Siap. YouTube. Teman-teman masuk ke channelnya. Jangan di report ya teman-teman ya. Kalau bisa Jangan di-report, ditonton betul. video-videonya, di subscribe, di like tiap-tiap videonya ya teman-teman ya. Subscribe-nya 2 kali kawan ya. Subrek sekali aja tekannya, Dua jangan kali. 2 kali. Disubrek. Oh, enggak 2 kali. Nah,
Dua kali subscribe. Langsung kehitung 2. Ya, Disubrek, teman-teman ya, disubrek. ini bisa teman-teman dapatkan channelnya melalui jalur instan dari profile Alfi. Itu ada template YouTube di sana. Sekali klik langsung masuk tuh ke channel ini teman-teman. Ya teman-teman ya. Ini Mantap sekedar itu. informasi. Ini ada Alpi ini ilmunya mumpuni los. Kalau saya itu diskusi ya, saya tuh WA di Alpi naik. Karena di Alpi ini datanya, Masya Allah. Pertama bisa baca original teks kitab orang, jadi nggak ada yang bisa berbohong gitu loh. Jadi dukungnya di Alpi teman-teman. Jangan sampai nggak. Tadi diulang lagi di Alpi, biar dia lihat teman-teman. Di sini 727 nonton. Saya perintahkan, saya minta dengan hormat kunjungi. Jangan subscribe aja, nonton kira-kira 2-3 menit. Karena kalau subscribe aja baru pergi itu dianggap spam. Ya ini Alfi Anugrah channel di YouTube. Alfi Anugrah channel di YouTube. Itu intinya. Masa anak santri lu nggak dukung sih? Orang-orang pargoi di mana-mana selalu dukung. Anak santri lu nggak dukung, nggak bener lu pada ya. Afwan, Alfi bukan lulusan Ponpes juga, tapi alhamdulillah Alfi punya lah. Diajarkan Bang Madu dikit-dikit kan. Bang Madu ini semua ilmu Alfi dari beliau nih. Oh, ada aja. Iya, luar biasa beliau. Para Dari- Gurunda, aku turun dulu ya, karena saya mau kerja nih. Aku shift sore sekarang. Terima kasih. Shift sore di mana sih, Mbak Melani? Gawe di mana sih? Gawe di mana? Shift sore di hotel bang. Oh iya ya, nanti aku cek di sono. Saya, ya. Oke, Hotel assalamualaikum mana lagi, warahmatullahi Pak? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah teman-teman, pegel juga aku megang ini. Coba channel aku DLP. Handi Celebes ya. Ya. Handi Celebes Ini channel. Alfi belum subscribe, parah ini. Kalau Alfi belum subscribe. Enggak apa-apa. Udah dong. Oh, udah. dong. Oh, udah. Ih. Ini barusan nih yang bawa nih, barusan yang bawa, Bi. Yang barusan yang bawa tadi itu. Jangan Oh, yang yang live, satu lagi. yang live. Nah, ini barusan tadi nih. Oh, ini yang Apa tadi tadi? ya? Ya. Aman nih di TikTok. Nggak Iya, nggak kena aman mati lah. akunku. Enggak. Thumbnailnya dong, thumbnailnya tadi. Kembali ke thumbnail. Tuh. Ini ya. Itu pendetanya tadi tuh. Fotonya gue dapat tuh. Pendeta Saud. Saya udah 100.000 ya. Waduh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih ya teman-teman, yang belum subscribe juga channelnya dari Handi Celebes channel, bisa teman-teman dapatkan di YouTube. Nyalakan loncengnya teman-teman ya. Jangan lupa. Teman-teman tonton juga tuh video-videonya. Itu banyak tuh perdiskusian Bang Juma. Ini rata-rata Fotonya Mbak Natali mantap banget tadi gua clone langsung truk dapat dia fotonya nih. Pesan api dan Banyuma. Ayo berdiskusi pakai akal sehat. Nunjuk ke kepalanya. Nunjuk ke kepalanya. Siapa itu? Pendetanya. Itu panahnya ke kepala. Seru banget kalau para mualaf nabok pendeta. Tuh. Iya. Rata-rata pendeta tuh sakit hati kalau ditabuk sama mualaf itu. Nah buat pendeta dan jemaatnya diskusi modal congor tuh. Tapi kalau di YouTube itu kalau misalnya congor jangan ditulis beneran congor, dikasih spasi lah gitu. Atau O-nya diganti 0 gitu kan. Ya gitu. Mantap. Ya udah, makasih semuanya. Iya ada yang siap. Nah ini yang semalam nih yang apa namanya? Yang syahadat nih. Detik-detik murtadin Monica ikrar syahadat.
Oh, dia revert balik ke Islam. Dia balik ke Islam dia selama 13 atau 17 tahun dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Banyak orang sadar yang sudah disesatin ya. Dia pernah dibaptis, dia udah sering ke gereja gitu. Seiring dengan waktu, dia sering mendengar diskusi lintas agama, baru dia tersadarkan. Oh, Buya lagi ini pengajian. Kalau yang di bawah itu Banjuma sapu bersih apa tadi, Pak? Banjuma sapu bersih. Pendeta Suat sapu ngarang bersih. bebas. Sapu bersih, pendeta Suat ngeram bebas. Sapu bersih gitu loh. Nah, ini mantan Laskar Kristus tobat, Banjuma dan Api edukasi. Gitu-gitu aja judulnya, Pi. Jangan terlalu ini. Atau apa? Ini judulnya apa nih? Yang untuk para hotel nih. Aku didoktrin sejak kecil terhitung Wanes dan SSJ. Mantap. Wih, Banyak nih. banyak. Bikin Tamiya juga susah loh teman-teman. Kerjain sendiri loh, saya tanpa admin loh. Ada nggak yang mau jadi admin gue? Gua gaji 30 hari sebulan. Tapi ini ada Bang ini Bang Ferry Zaid. Ferry belum bisa. Lelet dia 2 jari, lelet banget. Kagak bisa pegang mouse. Basicnya sama sekali nggak ada, gimana dong? Harus ada basic komputer dulu. Nggak bisa pegang mouse. Alfi orang komputer jaringan belum tahu kayak pakai OBS nih. OBS Harus Studio nih. pakai OBS bagus, Pi. OBS. Lu tekan coba OBS-nya, Pi. Oh, kita buka nih. Alfi belum pernah lagi nih pakai nih aplikasi. OBS. Gimana sih cara- Gua ajarin. Lu buka OBS. Bentar ya. Ya, gua ajarin. Gua ajarin Matikan dulu ininya. Belajar nangkap YouTube ya. Belajar nangkap. Di laptop ada ini nggak? Ada bisa TikTok? Ada TikToknya. Sebentar ya. Iya. Bentar nih. Aktifin dulu OBS-nya. OBS belum diaktivator ini. Aku dari yang live di YouTube dari